training lagi. Oke, lanjut. Jadi abstrak itu maksimal 200 sampai 250 kata, lalu kata kuncinya 5 sampai 6 kata, dan dituliskan untuk abjad. Isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, dan hasil tulisan kalian secara singkat gitu. Lalu dilanjutkan dengan pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini isinya 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi patokan kalian jangan lagi melihat halaman ya, karena kalau di panduan itu kan kayaknya spasinya 1,5 gitu ya. Kalau 1,5 itu kan cukup, halamannya akan jadi banyak. Tapi patokan kita sekali lagi bukan halaman, tapi jumlah kata. Jumlah kata ini kalian bisa lihat ketika di Word itu ada di pojok bagian kiri, pojok bawah kiri. Itu bisa kalian lihat kalau kalian mengetik di Word. Nah, isinya latar belakang itu apa? Isinya adalah kenapa topik kalian itu penting untuk diteliti. Lalu ada studi tentang penelitian terdahulu dari jurnal ataupun buku yang sudah kalian baca, yang sudah kalian rangkum di tugas 1 ataupun tugas 2. Itu kalau buku dan jurnalnya relevan bisa dipakai untuk karir kalian. Dimasukkan ke latar belakang dan akan lebih bagus lagi kalau ditambah juga dengan bacaan-bacaan jurnal ataupun buku yang lain. Jadi jangan terpaku kalian hanya menggunakan 10 referensi ya. Lebih banyak itu lebih bagus. Jadi bisa ditambahkan cari 10 lagi jadi ada 20 gitu untuk dibaca. Untuk memperkuat tulisan kalian. Lalu studi terdahulu itu diparafrasekan dengan kalimat kalian ya. Jadi jangan hanya asal mengkutip, asal mengcopy beberapa baris, lalu kalian cantumkan namanya, tapi juga perlu kalian ceritakan kembali dengan kalimat kalian. Apa sih maknanya dari kutipan kalian itu, relevansinya dengan topik kalian itu apa. Jadi dibuat seperti mengarang dengan kalimat sendiri, tapi ilmiah gitu, karena mengacu pada permasalahan yang akan kalian teliti. Lalu dilanjutkan dengan rumusan masalahnya apa, tujuan, dan alasan kenapa topik itu perlu dilakukan penelitian. Atau dalam hal ini adalah nilai nilai pentingnya atau kontribusinya dari kalian melakukan penelitian ini itu apa untuk pengetahuan gitu. Nah, itu dibentuk dalam bentuk paragraf ya, tidak perlu dibuat persubab seperti membuat makalah A latar belakang, B studi pendahuluan, kayak gitu nggak perlu langsung paragraf nyambung gitu ya. Jadi habis abstrak lalu 1 pendahuluan. Nah, di isi pendahuluan itu langsung paragraf-paragraf yang berisi tentang latar belakang, studi terdahulu, rumusan masalah, hingga kebaruan atau kontribusi dari uh, tulisan yang kalian buat. Nah, pendahuluan yang kedua adalah tentang metode. Nah, di metode ini menjelaskan jenis dan metode penelitian kalian. Ini pun bentuknya paragraf juga ya, nggak perlu 1 jenis, 2 teknik, 3 jenis data, 4 teknik analisis data, nggak perlu langsung nyambung paragrafnya. Itu berisi jenis penelitian kalian. Jadi kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif itu ingat kalau kalian menggunakan survei. Kalau kualitatif itu kalau kalian hanya menggunakan wawancara atau data-data berupa teks. Kalau data-data angka berarti kalian menggunakan kuantitatif. Nah, setelah kalian tentukan kuantitatif atau kualitatif, tentukan jenisnya. Nah, biasanya kalau di PGS itu biasanya pakai PTK ya, penelitian tindakan kelas. Silahkan kalau pada pakai PTK boleh, atau ada yang eksperimental kelas boleh, disesuaikan kalian sudah melakukan menggunakan apa gitu ya. Lalu teknik pengumpulan datanya, apakah kalian menggunakan survei dengan menggunakan lembar observasi, disebutkan semua ya. Apakah menggunakan tes bisa atau menggunakan panduan wawancara itu disebutkan. Lalu jenis datanya apa nih? Jenis datanya apakah kalian ngambil data penilaian siswa, data hasil tes siswa, atau pakai data ulangan harian atau data hasil observasi, itu juga dijelaskan. Dan teknik analisis datanya gimana? Jadi dari data-data yang kalian peroleh, dari data nilai, dari data evaluasi semesteran, terus segala macam, kalian analisisnya gimana nih? Pakai perhitungan seperti apa? Misalkan kalian pakai perhitungan mencari rata-rata, itu rumusnya dituliskan seperti apa? Atau kalau pakai rumus tertentu statistik, boleh kalian yang penting cantumkan di bagian metode, rumusnya apa, penjelasannya bagaimana, cara menghitungnya apa. Kalau misalkan pakai tentang nilai juga harus disebutkan tentang nilainya itu kriteria apa yang kalian pakai. Jadi di metode berisikan itu, lalu
Satu lagi tentang teknik samplingnya ya, jangan lupa. Teknik samplingnya harus dicantumkan. Kenapa alasan kalian memilih sampel tersebut juga apa? Misalkan kalau apa pakai jenisnya eksperimen eksperimen gitu berarti kalian sampelnya hanya pakai 2 kelas nih. Itu berarti mungkin purposive ya, purposive sampling karena kalian memilih kelas tertentu. Atau kalian kalau pakai random juga nggak masalah. Jadi disesuaikan dengan kalian memang menggunakan teknik sampling apa. Apakah random diambil acak, ataukah bertujuan ngambil 2 kelas aja, atau bertingkat gitu. Itu terserah, tergantung apa yang sedang kalian lakukan. Dan metode ada hasil pembahasan. Ini juga isinya kalau bisa 2.000 sampai 3.000 kata. Nah, berisinya tentang pembahasan dari hasil yang kalian peroleh nih. Karena kalian sudah menggunakan hasil tes gitu. Kalian dapat hasilnya, kalian cantumkan di bagian hasil pembahasan ini, tapi jangan hanya berupa tabel dan grafik nih. Jangan kalian buat tabel dan grafik yang isinya tuh sama gitu. Kalau isinya sama, kalian pilih. Kalau tabel, tabel aja, grafik aja. Jadi jangan menampilkan dua hal yang intinya sama gitu. Jadi kalian harus pilih. Nah, usahakan kalau kalian mau mencantumkan hasilnya dalam berupa tabel itu tidak perlu mencantumkan nama siswanya ya. Jadi kalian cukup menyampaikan hasil nilainya aja. Misalnya kalau PTK kan hasil sebelum sebelum tindakan dan setelah tindakan perbandingannya seperti apa gitu. Lalu kalian bahas. Nah, kalian bahas di bagian hasil pembahasan ini juga pakai referensi dari bacaan-bacaan yang kalian pakai dari jurnal-jurnal sebelumnya. Bisa dari yang sudah dipakai di pendahuluan, bisa juga ditambahkan. Nah, makanya kalau di karir ini, semakin banyak referensi itu semakin baik. Semakin banyak paragraf, semakin banyak narasi dan analisis yang kalian sampaikan itu akan makin mendukung hasil tulisan kalian. Itu hasil pembahasan. Lalu simpulan saran itu paragraf singkat yang menjawab permasalahan dan dilengkapi saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, bentuknya paragraf. Tidak perlu dibuat sebab simpulan, saran, beda-beda nggak perlu. Digabungkan saja. Lalu jangan lupa daftar pustaka yang ditulis urut abjad. Meskipun di sini sebenarnya PAUT masih minimal 10, tapi kalau saya lebih baik lebih dari 10 itu akan lebih bagus ya. Jangan terpaku hanya 10 paragraf 10 referensi aja dari 5 jurnal ataupun 5 buku. Harapannya bisa ditambahkan dan sekali lagi saya ingatkan jangan menggunakan kutipan dari website ya. Jangan menggunakan kutipan dari website. Gunakanlah sumber-sumber referensi dari jurnal ataupun buku. Jangan pakai dari blog gitu ya. Itu tentang sistematikanya. Lalu kemarin kita sudah bahas ini ya. Jadi nanti totalnya untuk karya kalian adalah 5.000 sampai 6.000 kata. Jadi kalau nanti misalnya kalian kumpulkan di tugas kita, di tugas 3 itu di bawah 5.000, saya akan kembalikan untuk dilengkapi. Nah, untuk agar apa bisa sampai 5.000 kata ini biasanya harus difokuskan di pendahuluan, lalu di bagian hasil pembahasan itu yang harus isinya harus banyak di situ. Itu lalu, nah abstrak sudah saya ini ya jelaskan sekilas nih contohnya dari jurnal yang pernah saya buat misalkan latar belakang penelitian ini yang memang dibuat agak panjang ya karena latar belakangnya menjelaskan kenapa kita memilih topik itu pentingnya apa sih ini misalkan bisa 3 sampai 4 kalimat di sini ya. Lalu latar belakang adalah permasalahan disebutkan di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan kalau tidak perlu terlalu banyak permasalahannya, yang penting kalian fokus dan bisa menjawab rumusan masalah itu jawabannya apa tuh bisa gitu. Jadi di sini yang pernah saya buat itu permasalahannya hanya satu saja, kita fokus satu permasalahan dan tujuannya kan menyesuaikan juga kalau permasalahan satu maka tujuannya juga satu gitu ya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan metodenya. Metodenya apa nih secara singkat? Dengan kuantitatif dengan cara matriks important ini. Misalkan kalian kuantitatif dengan penelitian tindakan kelas gitu ya. Itu bisa dituliskan. Lalu hasilnya dijelaskan secara singkat. Yang penting dari atas sampai bawah itu maksimal 250 kata dan kata kuncinya adalah urut abjad ya. Tuh, itu abstrak. Lalu pendahuluan. Pendahuluan itu agak panjang karena kalian menjelaskan kenapa kalian memilih topik itu, lalu harus didukung dengan sumber penelitian sebelumnya, menjelaskan rumusan masalah dan tujuannya, itu harus dijelaskan. Jadi
di pendahuluan ini jangan hanya kopas saja atau mengambil dari Google tinggal di copy aja gitu, jangan, tapi dibuat dengan kalimat sendiri, dinarasikan, lalu dicantumkan juga kutipannya. Jadi apa yang kalian kutip harus juga dicantumkan di referensi. Sebaliknya juga jangan kalian membuat daftar pustaka tapi nggak kalian kutip, hanya untuk memenuhi standar minimal daftar pustakanya 10 nih. Kalian masukkan tapi nggak kalian kutip. Nah, itu nanti akan saya cek juga. Nanti akan dikembalikan kalau ada daftar pustaka tapi tidak dikutip. Jadi yang benar-benar ada di daftar pustaka itu adalah yang kalian benar-benar kutip. Nah, di pendahuluan itu bisa pakai 10 referensi ya. Kalian kan di tugas 1 dan 2 tuh sudah diminta ada 5 buku, ada 5 jurnal. Itu bisa dipakai untuk studi terdahulu. Atau bisa ditambahkan lagi juga semakin bagus. Lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan di paragraf akhirnya. Nah, untuk metodenya, sejelasan juga itu menjelaskan jenisnya apa, teknik samplingnya, waktu dan lokasi, pengumpulan data, dan teknik analisis seperti apa. Kayak gitu. Ya, benar. Itu untuk metode, lalu ini hasil pembahasan. Jadi misalkan tadi kalian pilih tabel atau grafik aja, jangan dua-duanya ya. Lalu dijelaskan nih, kalau kalian buat tabel maka dijelaskan apa sih isi tabel itu, maknanya apa. Jangan hanya misalkan ada kenaikan nilai, ada penurunan nilai, jangan hanya seperti itu, tapi dijelaskan pula kenapa bisa terjadi kenaikan nilainya, kenapa bisa ada penurunan nilainya, apa yang terjadi saat kalian melakukan penelitian itu dijelaskan di hasil pembahasan dengan dilengkapi apa dengan tulisan-tulisan terdahulu dari jurnal ataupun buku yang kalian pakai sebagai referensi. Lalu simpulan dan saran. Paragraf singkat yang menjawab perumusan masalah. Jadi nggak usah terlalu panjang, tapi yang penting bisa menjawab masalah dan ditambahkan dengan saran. Lalu dasar pustaka. Dan dasar pustaka ini agar kalian tidak terlewat, nanti bisa menggunakan reference manager yang ada di Microsoft Word. Nanti saya akan coba upload materi untuk kalian menggunakan reference manager yang langsung di Word, atau kalau sudah ada yang mengenal namanya Mendeley atau Zotero itu juga bagus karena kalian nggak perlu lagi mengetik ulang, nanti kalian tinggal klik bibliografi itu, nanti dia otomatis akan membuat daftar pustakanya. Jadi apa yang kalian kutip sudah langsung ada di daftar pustaka. Tidak takut ada terlewat kalau sudah menggunakan reference manager. Kalian juga bisa pakai data-data dari data laporan BPS atau data laporan dari Kemendiknas, itu bisa. Tergantung kebutuhan kalian. Nah, tipe kutipannya adalah menggunakan yang APA, American Psychological Association. Jadi nama penulis, tahun. Gitu aja singkat. Nggak perlu ada halaman ya. Jadi kutipannya nama lalu tahun gitu aja. Nah, jadi di tugas 3 nanti kalian sudah diminta membuat draft karir lengkap ya. Judul, nama, institusi kalian, email, abstrak, penduluan, metode, hasil pembahasan, hingga kesimpulan. Sudah mengacu pada pedoman UT gitu ya. Outline-nya lurus ya, outline apa? Karirnya nanti paragrafnya lurus, tidak dibuat kolom ya. Kalau apa materi yang UT kasih contoh mungkin ada yang bentuk kolom, jangan ditiru, tapi bentuknya lurus aja, jangan dibuat kolom. Paragraf biasa, paragraf mengalir ke bawah. Lalu tugasnya untuk yang tugas 3 ini diupload dalam bentuk Word ya, agar bisa saya beli komentar mana yang harus diperbaiki ataupun yang belum. Nah, nanti dari tugas 3 ini, siap ada referensi akan saya kembalikan lagi di e-learning. Jadi kita perbaikannya melalui e-learning ini, ataupun nanti kalau ada yang merasa kurang melalui link di e-learning, bisa melalui email gitu. Itu untuk tugas 3. Nah, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, jangan hanya copy paste. Karena kalau hanya copy paste, penelitian kalian pasti lebih dari 30%. Padahal yang ditoleransi oleh UT maksimal 30%. Jadi kalau bisa dibuat dengan kalimat sendiri agar nilai penelitiannya itu di bawah 30%, dan kalian ini hanya punya 3 kali kesempatan untuk upload di Turnitin e-learning. Kalau kalian menyanyiakan 3 kali itu ya otomatis nanti kalian nggak lulus ya. Seperti itu. Lalu jangan menggunakan artikel web sebagai rujukan dan tidak boleh memanipulasi data. Itu untuk
materi kita sore hari ini. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi ini. Ada yang mau bertanya? Kira-kira sudah ada gambaran nggak membuat karil utuhnya kayak gimana? Kalau saya sudah nyoba ya Bu ya dari bab 1 sama bab 2. Cuma tuh kayak ini bener nggak sih Bu susunannya kayak gitu, masih kayak ragu-ragu nanti kalau dilanjutin salah atau kayak gimana gitu Bu. Oh, kalau ini tadi saya nggak apa-apa sih dibuat aja. Tapi bukan dibuat bab 1 bab 2 gitu ya. Kalau bab 1 bab 2 kan seperti laporan nih. Tapi dibuat strukturnya seperti tadi yang sudah disampaikan. Judul, lalu nama kalian, lalu prodinya, fakultasnya, universitasnya, lalu email, lalu buat abstrak. Jadi benar-benar yang di mata kuliah ini itu membuat karya ilmiah yang berupa jurnal gitu. Jadi nggak perlu lagi per bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 rumusan tujuan pustaka, nggak perlu seperti itu. Ikutin tadi sudah saya sampaikan di materi, nanti saya akan upload juga di e-learning-nya. Gitu. Oke, ini kan udah nyoba bab 1 bab 2 tuh Bu. Apakah nunggu sampai semua bab selesai dulu baru bimbingan ke Ibu, atau apakah boleh nih Bu bab 1 bab 2 dulu kita kirim dulu ke Ibu? Ya. Benar nggak? Tugas tiganya soalnya mintanya draftnya lengkap ya, jadi sudah harus sampai kesimpulan. Tapi kalau data penelitian sudah ada atau belum ya? Sudah Bu, karena kan Ah, PKP sudah. Jadi sudah bisa dibuat sampai kesimpulan. Jadi dibuat lengkap dulu, sebisanya dulu nggak apa-apa. Nanti sambil kita perbaiki sambil berjalan gitu. Karena tugas tiganya mintanya draft lengkap ya. Karena habis tugas tiga kan kalian tugas 4 tuh udah selesai. Jadi nggak bisa nyicil. Gitu. Silakan yang lain. Saya Bu. Ya, silakan. Bu, kan tadi katanya judulnya itu 12 sampai 15 kata. Kalau saya sampai 18 kata, Bu. Ya, dipress dikit lah. Tinggal 3 kata lagi yang dibuang kan. Nggak Iya. perlu, misalnya nggak perlu mencantumkan penerapan metode ini di SD ini. Itu nggak perlu, di SD apanya tuh nggak perlu. Penerapan metode ini. Pada materi apa. Jadi lokasinya nggak usah kalian sebut gitu. Iya, Biasanya Bu. kan lokasinya pasti disebutkan. Itu nggak usah. Ya, Itulah Bu. Kalau di PKP kan disuruhnya 20 kata. Bukan, maksimalnya 20 kata. Terus disuruh mencantumkan kita tuh di mana penelitiannya gitu, Bu. Ya. Ya kalau di PKP tetap aja begitu nggak apa-apa. Tapi untuk karya nggak perlu terlalu panjang sih. Gitu. Oh, berarti Kalau yang di PKP tetap dihilangkan aja. tempat penelitiannya ya, Bu, nama sekolah gitu. Betul, itu nggak usah. Oh, ya Bu, makasih. Silakan yang lain kalau masih ada kesulitan membuat pendahuluan, metode, hasil pembahasan, bisa ditanyakan. Ini mungkin PTK semua ya? Kira-kira ya? Iya kan ya? Iya. Iya, karena PKP-nya pasti PTK sih. Ya, nggak apa-apa sih. Ini Bu, kalau menurut saya mata pelajaran itu kan harus dikasih tuh kalau di PKP. Tapi kalau hanya mencantumkan pada pelajaran IPA saja materinya tidak ditulis, boleh atau tidak Bu? Karena itu termasuk panjang sih Bu materinya itu. Ya, nanti dilihat dulu rumusan masalah kamu sih. Jadi nyambung nggak sama judulnya. Nanti tulis aja dulu lengkap. Nanti kalau misalkan ada ide judulnya seperti apa kan saya kasih catatan nanti. Kalau masih ragu tulis lengkap aja dulu. Nanti akan diberi catatan. Oke. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tugas 3 ini nanti untuk bakalnya yang tugas 4 untuk finalisasi. Jadi tugas 3 nanti yang akan dibolak-balik
direvisi, diperbaiki hingga nanti sudah oke untuk masuk di tugas 4. Nanti masuk ke cek plagiasi ya, yang hanya ada 3 kali kesempatan itu. Gitu. Sekali lagi referensinya jangan hanya 10 ya, ditambahin ya. Dan itu referensinya harus dipakai semua untuk mengkutip. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Mas Taufik. ini Bu, untuk tugas 2 kan saya sudah mengambil apa namanya 5 jurnal. Nah, untuk 5 buku itu saya bingung untuk nulis daftar pustakanya itu bagaimana ya Bu ya? Menulis daftar pustakanya. Ya, untuk buku. Daftar pustakanya kan tinggal nama penulisnya, tahun, judul buku, kota penerbit, nama penerbit kan? Membuat daftar pustakanya gimana? Yang sulit apa? Membuat kutipannya maksudnya. Oh, gitu Bu ya. Iya. Daftar Oke. pustaka kan tulisannya sama ya untuk jurnal ataupun buku, nama penulis, titik, tahun, titik, judul. Udah belajar itu kan ya? Judul, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit. Seperti itu. Itu kalau buku, kalau jurnal kan nama penulis, tahun, judul artikelnya, titik, nama jurnalnya, volume, nomor, tahun, gitu. Dia nggak ada kota dan nama penerbit, tapi gantinya nama jurnalnya, volume, nomor, dan tahunnya depan ya. Nama jurnal, volume, tahun, gitu. Mungkin Anda sudah kenal reference manager belum? Mendeley, Zotero, atau yang di Word nih, yang paling gampang di Word. Yang bagian referensi itu. Belum juga ya? Yang paling gampang pakai manfaatkan fitur yang ada di Word sih. Ya, nanti akan saya upload materinya, nanti bisa dicoba ya. Jadi kalau pakai reference manager itu, nanti setiap mengutip, kita masukkan ke reference manager itu, nanti di daftar pustaka, tinggal klik buat daftar pustaka itu sudah langsung otomatis keluar. Jadi kita nggak takut kelewat ada kutipan yang kita nggak cantumkan di daftar pustaka. Seperti itu. Oke, yang lain? Ada yang ditanyakan? Bu, mau nanya lagi Bu. Ya, silakan. Tapi bukan berkaitan sama materi. Nggak apa-apa. Kalau misalnya pada saat kadang kita nih kebingungan pada saat lagi ngerjakan. Kalau pada saat lagi ngerjakan itu kebingungan mau konsultasi sama ibu, cuman bisa lewat email ke Bu. Iya, lewat email ya. Nggak apa-apa. Jadi ketika kalian buat karya ini, memang sebenarnya itu tuh mengarang ya. Karya ilmiah itu sebenarnya mengarang. Tapi bedanya mengarang dengan yang biasanya itu kan yang mengarang di bahasa Indonesia biasanya kita tuh mengarang fiksi gitu ya. Mengarang apa yang kita bayangkan, kita imajinasikan. Nah, di karya itu sebenarnya sama aja mengarang. Cuma ini ilmiah. Ini harus ada dasarnya. Nah, makanya dasarnya itu kita ambil dari kutipan-kutipan jurnal gitu. Jadi tetap aja nanti misalkan kalian apa ya sudah membuat latar belakang gitu, ingin menceritakan masalah ini saya angkat. Jadi kalian tuh karang aja alasannya memang ini ya, alasannya memang ada. Cuma kalian membuat dengan kalimat sendiri dalam bentuk paragraf gitu. Kalian narasikan. Nah, narasinya itu kan kalian mau membayangkan, tapi membayangkan ilmiah nih. Makanya kalian harus membaca nih yang relevan relevan sama yang aku pikirin ini apa ya. Oh ada nih di jurnal ini cantumkan. Jurnal ini cantumkan. Makin banyak makin bagus. Nah itu bedanya kita mengarang di ilmiah dengan mengarang yang bebas gitu, yang mengarang cerita. Yang mengarang cerita kan kita nggak perlu pakai dasar apa, karena itu berdasarkan kita sendiri pengen membuat alur seperti apa. Kalian itu sama aja sih, makanya agar kalian terbebas dari plagiasi itu tadi. Kalian tulis aja karang dengan kalimat sendiri,
bikin yang panjang-panjang bisa lah, memperpanjang sesuatu itu bisa dengan dengan kalimat sendiri itu bisa dengan berkata-kata gitu. Nanti dikasih kutipan dari referensi-referensi yang mendukung topik kalian itu. Begitu ya. Jadi nanti 5.000 kata tuh nggak akan merasa, ih kok banyak banget. Pasti kayak gitu. Jadi nanti kebanyakan tuh kuatnya 3.000 kata. 3.000 kata, malah ada yang 2.000 tuh kalau mau S1 janganlah jumlah itu. Minimal 5.000 kata. Bisa. Gitu. Ada yang lain? Intinya tetap dicoba ya. Buat karir utuh. Jangan takut. Dicoba dulu, oke? Kalau kalian misalkan baru mampunya 3.000 kata ya nggak apa-apa lah, upload aja dulu. Nanti kan sambil koreksi, nanti saya kasih catatan, kalian bisa sambil berjalan nambah-nambah. Oh ada ide tambahin, ada ide tambahin. Oke? Buat aja dulu intinya. Buat aja dulu utuh, kalian kirim ke e-learning. Yang penting ke e-learning dulu ya. Yang penting di e-learningnya sudah ada, baru nanti kalau mau lewat email nggak masalah. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kita sudah masuk maghrib karena tadi e-learningnya nih bermasalah. Oke, cukup? Oke, terima kasih waktunya. Seperti biasa sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita ambil gambar bersama. Silakan yang bisa buka kamera. Kalau ada kesulitan jangan ragu untuk chat ataupun email ya. Kadang tuh e-learning sekarang tuh agak bermasalah daripada yang tahun lalu sih. Dia rewel, lemot lah, nggak bisa masuk lah. Oke, sudah. Terima kasih atas waktunya. Jangan patah semangat ya untuk membuat karirnya dan jangan sungkan untuk bertanya melalui chat ataupun email. Dan tugasnya dikerjakan tepat waktu, diupload di e-learning-nya dulu, baru nanti kalau sudah masuk e-learning, kita bisa lewat email juga dengan menampilkan file Word-nya. Oke, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi nomor WA. Mau bagi nomor WA? Boleh, boleh Kak, boleh. Yuk, nomor aku ya. Ya, 0853 0853 8009 8009 1054. 1054. Kak Yuk, Vera yuk, ya? Ya. Jadinya berapa? Kak Vera. Nanti Kak Vera biar Tiu yang chat duluan ya. Oke. Terus biar tahu nomornya Tiwi juga teman-teman yang lain. Yuk. Oh iya. Mau nomor Tiu nih. 0857 Ya. 5335 9165. Dan nomornya Nurul. Boleh berbagi. Cuma masih ada 3 orang aja ini yang. Ya. Nomor aku 0857 Ya. 1247 Ya. 3440. Oke. Yang lain adakah yang mau share? Mas Taufik. Ya, nomor saya ya. Boleh. Ya, 0822 22 8934 89. 8934 Ya. 5934.
Nomor Kak Nurul tadi udah soalnya sinyalnya hilang. Oh. 0857 0857 1247 1247 3440. 3440. Kak Sofa. Ya, Yuk, berbagi nomor Mbak. Biar enak. Ya. Gini aja, Mbak Vera atau Mbak Nurul, kita bikin grup WA untuk kita aja untuk sharing. Betul. Boleh. Kita nggak tahu nomor satu sama yang lain nih, makanya itu Ya, berbagi. ini sama Mbak Maurida. Mungkin mau berbagi. siapa dulu? Mbak Sofa dulu apa? Ya boleh. 7. Ya Mbak Sofa dulu boleh. Aja ya. 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 9. 09. Atau enggak di chat diketik di chat nggak apa-apa Kak. Oke. Ya, kalau mungkin suaranya putus-putus atau bagaimana. Oke. Udah dikirim. Ya. Ya, yuk. Dan nanti sampai berbagi. Kita mau berbagi. Ya, udah maghrib. Ya. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Salam.